Dia telah merubah Hagia Sophia menjadi masjid, menggoncangkan masyarakat Katolik dunia. Dulu Hagia Sophia dibangun pada tahun 532 Masehi oleh Kaisar Justinian I, dan itu sebagai katedral yang menyempurnakan Bizantium sebagai pusat ortodoks seluruh dunia. Namun 800 tahun kemudian terjadi invasi dari Katolik Roma, maka orang Katolik merubahnya, merampasnya dan menjadikan dia sebagai simbol Katolik Roma. Maksudnya simbol ajaran Katolik. Maka orang Protestan Ortodok ini tersingkirkan. Nah, di masa Muhammad Fatih Allah bebaskan Hagia Sophia, dan amanah beliau buat secara tertulis amanah bahwa Hagia Sophia diwariskan sebagai masjid. Subhanallah, hari ini setelah Turki Utsmani hancur, diberlakukan sebagai museum, dan itu ternyata ilegal. Maka pengadilan tinggi Turki memenangkan tuntutan Erdogan dan Muslim Turki untuk merubah Hagia Sophia sebagai masjid, karena bukti amanah tertulisnya ada dari Yayasan Muhammad Al-Fatih. Kenapa Paus Vatikan dia merasa tersinggung dan orang-orang mereka marah di seluruh dunia, tetapi mereka diam ketika banyak gereja di Eropa yang berubah menjadi masjid? Mereka diam saja. Ketika banyak jemaah Nasrani yang berubah menjadi Muslim, berpindah agama menjadi Muslim, mereka diam saja, termasuk Paus. Tapi giliran Hagia Sophia dirubah menjadi masjid, mereka ribut. Karena Hagia Sophia simbol kemenangan Islam atas agama-agama selain Islam. Allahu Akbar. Satu hal juga yang sangat luar biasa dikemukakan oleh Erdogan. Setelah Hagia Sophia saya rubah menjadi masjid, maka berikutnya yang akan saya merdekakan adalah Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Artinya apa? Beliau membawa kita kepada pertarungan besar, pertarungan dalam peradaban akhir zaman. Orang-orang menyebutnya Armageddon. Sudah siap Bapak Ibu? Rasulullah tidak menyebutkan Armageddon. Yang saya tahu Rasulullah menyebutkan Al-Ahzab, di mana 80 negara akan bersekutu, membawa 12.000 pasukan setiap negara, setiap panji. Artinya 1 juta orang akan menguasai Antiok, A'mak dan Dabik. Di mana itu? Di Turki. Artinya, apakah ini isyarat kehancuran Turki? Bisa jadi. Maka itu isyarat kedatangan Imam Mahdi telah dekat. Karena ketika Turki jatuh kembali kepada pasukan Romawi, maka di saat itulah Al-Mahdi akan mempersatukan 3 pasukan terbaik dunia. Ahlus Syam, Ashabur Rayatis Sud, dan Taifah Mansurah di bumi yang Allah berkahi. Syam, Suriah. Di mana pertemuan mereka? Di masjid yang terdapat menara putih tempat Nabi Isa diturunkan. Subhanallah. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita telah dekat dengan peristiwa-peristiwa besar dunia. Pertanyaannya, sudah siap menyambut peristiwa-peristiwa besar itu? Ya. Sudah siap menyambutnya? Takbir. Baik, kita belah malam ini sampai jam 11. Siap? Baik, kita belah sekarang. Gak apa-apa pada kayak lanjut. Baik, berikutnya ada satu yang belum saya bahas dari WTC. Kenapa harus 2001? Dan ini terkait dengan apa yang dilakukan Erdogan. Pernyataan Erdogan, ini proyek mereka yang dimulai dari penghancuran WTC. Kenapa harus 2001? Baik, saya perlihatkan ini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa 2001 adalah tahun pertama terjadinya titik balik matahari di milenium ketiga. Di dalam The Jericho Project, satu proyek yang sedang digalang oleh kaum Illuminatis dunia, mereka meyakini bahwa tahun Masehi ini hanya berlangsung 3.000 tahun saja. Artinya setiap dari 3.000 tahun ini mereka bagi menjadi 3 milenium. 1 milenium tahun. Milenium pertama dimulai dari tahun 0 Masehi sampai 1000 Masehi. Milenium kedua dimulai dari 1001 sampai 2000 Masehi. Dan milenium ketiga dimulai dari 2001 sampai 3000.
Ketika saya membahas ini, setelah saya ceramah seorang ustadz yang dulunya misionaris, dan dia membenarkan ustadz betul apa yang ustadz sampaikan. Nama ini saya tahu dari beliau. Proyek ini kami kenal dengan nama The Jericho Project. Jericho, satu kota tertua 10.000 tahun yang lalu di Syam, Palestina, penghasil kurma majun. Baik, dan milenium ketiga di mana kita berada hari ini, mereka sebut dengan Y2K. Pernah mendengar kata Y2K? Y2K dibangga-banggakan sebagai ikon kebangkitan teknologi, informasi dan globalisasi. Maka spontan semua negara di seluruh dunia, hatta negara Islam pun menyambutnya dengan sangat luar biasa. Kami siap menyambut Y2K. We are ready to visit Y2 km. Mereka tidak faham, seolah-olah ini tidak ada kaitannya dengan akidah. Justru saya melihat Y2K syarat bermuatan akidah. Bagi orang-orang Kristen, Y2K berarti Year of the Jesus Kingdom. Karena mereka meyakini 1000 tahun sebelum kehancuran alam semesta adalah 1000 tahun bagi berdirinya kerajaan Yesus Kristus. Adapun bagi masyarakat Yahudi, Y2K tidak jauh beda. Mereka artikan Year of the Yehuda Kingdom. Ini bagi orang Nasrani, bagi orang Yahudi Year of the Yehuda Kingdom. Dan langkahnya untuk mewujudkan Y2K. Dan inilah tahapan-tahapan yang sedang mereka lakukan di dunia, dan mereka nyaris sempurna untuk mewujudkan Y2K mereka, Y2 km. Dimulai dari one government in the world, satu pemerintahan tunggal dunia, di mana agenda seluruh dunia terfokus kepada apa yang mereka lakukan. Maka jadilah negara-negara di dunia sebagai shadow government mereka. Artinya agenda negara-negara di dunia harus sejalan dengan agenda Yahudi. Bertentangan dengan agenda Yahudi, habis tuh negara mereka. Lihat Mesir, Muhammad Mursi digulingkan ketika bertentangan dengan agenda mereka. Muammar Gaddafi digulingkan ketika bertentangan dengan agenda mereka. Saddam Hussein juga digulingkan. Indonesia digulingkan tidak? Tidak, dipertahankan. Kenapa demikian? Shadow government, pemerintahan bayangan mereka. Betulkah demikian? Akan saya perlihatkan satu tayangan, tapi sekali lagi ini tayangan bukan saya yang buat, tapi tayangan ini ada di YouTube. Artinya kalau ingin nyalahkan, salah YouTube bukan saya. Boleh? Tapi saya minta tidak ada yang merekam. Tidak ada yang merekam, tolong matikan semua kameranya. Jika ada yang memviralkan, tanggung jawab. Tolong lihat kanan kirinya, tidak ada yang merekam kan? Baik. Tadi saya sudah bilang gimana, lepas saja, ini saya lepaskan ya. Baik. Inilah arti dari shadow government. Adalah sebuah Bapak Ibu sekalian. Baik, berikutnya agak sedikit pedas. Ya, agak sedikit pedas, tapi tetap tidak direkam. Tolong jangan merekam, yang merekam tanggung jawab. Tolong lihat kiri kanan, Pak, jangan dulu merekam, Pak. Tolong dimatikan dulu, Pak. Tolong dimatikan dulu, Pak. Baik, berikutnya
Ini yang dimaksud dengan shadow government. Yang berkuasa orang pribumi, tapi kebijakan dari mereka. Artinya orang-orang ini adalah agen mereka juga. Betulkah demikian? Ini dia.